Shalom, Horas, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Masih dari kawasan wisata di Tapanuli Utara, saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga situasi alam yang begitu asri menginspirasi kita untuk tetap melestarikan lingkungan kita, menjaga kebersihan agar lingkungan kita terawat dan masa depan kita terjamin bersama anak cucu kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami, sebagaimana Engkau telah memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lalui. Tuntunlah kami Bapa untuk dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan ajari kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 7 November 2025 tertulis dalam kitab Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Naing mamalohamu mangatusi, rab dohot saluhut akana badiai, gajangna dohot bidangna, bagasna dohot tibuna, lau tumanda holong ni rohani Kristus, na mangatasi nasa pangatusion asasahat Tuhamu sadok hagogok ni debata. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagaimana Paulus berharap agar jemaat ini semakin mengenal dan terus mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat di Efesus terus sedang bertumbuh di dalam keberimanannya kepada Tuhan. Sekalipun di dalam pertumbuhan, mereka masih menghadapi berbagai-bagai kesulitan karena begitu banyak pengajaran, begitu banyak aliran-aliran yang mencoba merongrong iman mereka, mengubah hati mereka untuk tidak fokus kepada Allah atau kepada Yesus Kristus yang mereka percaya. Oleh sebab itulah firman Tuhan atau tulisan ini dikirimkan Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka benar-benar yakin dan terus percaya bahwasanya Allah kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Tritunggal, menjadi satu-satunya Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan keberimanan mereka dan tentu juga menjadi satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita. Aku berdoa, Paulus terus berdoa. Paulus tidak mengunjungi jemaat ini, tetapi dia mengingat betapa jemaat ini terus bertumbuh dan setia kepada Tuhan. Sehingga ia menyampaikan kepada jemaat kalau Paulus itu setia mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bersama-sama, supaya semuanya beroleh keselamatan. Agar bersama-sama mereka dengan segala orang-orang kudus memahami. Memahami artinya mengimani, menghidupi Yesus Kristus yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Artinya tidak ada yang lebih dalam, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih dari segalanya dibanding Yesus Kristus kita. Amin.
Yesus Kristuslah Allah yang bekerja menjadi manusia supaya kita melihat bahwasanya Allah sanggup melakukan apa saja. Jika Yesus Kristus atau Allah tidak menjadi manusia, kita mungkin tidak mengenal atau tidak menyadari apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Tapi karena Yesus Kristus, kita mengenal Allah. Karena karya-karya Allah dikerjakan dan dapat dilihat oleh mata manusia dengan karya-karya Yesus Kristus ketika Dia hidup di dunia ini. Saudara-saudara, ini adalah warisan untuk kita, orang-orang Kristen atau orang-orang percaya pengikut Yesus Kristus yang hidup sampai hari ini. Kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa lebarnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Tak ada kasih yang mengimbangi kasih Allah. Tak ada cinta yang mengimbangi cintanya kepada kita. Kasihnya sempurna. Ia rela mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Ia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah berubah. Hari-hari dalam renungan harian yang saya sampaikan kepada kita, saya mengingatkan jangan pernah berubah. Jangan pernah goyah, tetaplah setia. Tetaplah kuat di dalam Tuhan kita. Tulisan ini disampaikan kepada kita supaya kita tahu apapun masalah kita, kasih Tuhan begitu besar untuk menolong kita. Seberat apapun perjalanan hidup kita, kasih Tuhan begitu luas untuk menunjukkan jalan keluar bagi semua masalah kita. Karena itu tetaplah kuat dan terus penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah hari-hari kami terus kuat dan berpengharapan di dalam-Mu. Jangan biarkan kami menyerah, lemah tak berdaya. Tetapi biarlah kami terus-terus bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih yang daripada-Mu. Karena kasih Kristus telah dinyatakan di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami pun menjadi saksi kasih Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Berkati obat dan makanannya. Berkati para medis dan keluarga. Biarlah itu semua sebagai jalan Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang berjuang dalam kehidupan. Kiranya Tuhan menolong mereka juga, memberikan kekuatan, keteguhan hati untuk tetap berpengharapan. Karena semua dapat diatasi jika Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami pun berdoa bagi mereka yang berduka cita. Tuhanlah yang memberi penghiburan, Tuhanlah yang memberi sukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah kiranya yang menyertai dan memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Hora!